Halo, 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 halo semuanya. Thank you yang udah join. Halo Tia. Halo Agung, Kedengaran kan ya suara aku ya? kedengeran kedengeran. Oke. Thank you yang udah join. Sebelumnya, thank you yang udah pada join. Kembali lagi bersama saya di acara Berbagi Layar bersama Didik dengan judul kali ini yaitu di era digital jurusan lo gak ngaruh. Nah itu sebenarnya cukup strong ya statementnya. Tapi mungkin Wih. di sini kita pengen menitik beratkan bahwa kalau acara ini kita pengen lebih mengenalkan kalian bahwa kalau di era digital itu memang jurusan itu ada benernya gak ngaruh karena istilahnya dalam mempelajari suatu hal yang baru itu jauh lebih dihargain di era-era sekarang. Apalagi kalau misalkan kalian berencana untuk berkarir di role-role terkait teknologi gitu. Nah, mungkin sebelum aku ngasih kesempatan Kak Tia untuk berbicara, aku mau sedikit mengenalkan Kak Tia sendiri. Kak Tia itu merupakan lulusan Ilmu Ekonomi UI tahun 2016 dan kemudian dia melanjutkan studinya di Manchester University di Finance Development ya Kak? Ya, development finance. Sip. Development Finance. Dan sekarang lagi berkarir di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai data analis. Ya, oke. Mungkin kalau boleh tahu Kak, kesibukannya lagi apa ya Kak? Sekarang cuman kerja aku simply. Mungkin kayak ada beberapa ide-ide bisnis lain, cuman belum ada yang dieksekusi, jadi ya bisa dibilang full time kerja aja sekarang. Full time kerja di tadi ya, Bape Hmm, Tapera itu ya? ya I betul. see, oke. Nah, mungkin, oke aku mau sedikit-sedikit tahu dong Kak, kayak sebelumnya kan eh, sering bekerja sebagai periset ya Kak. Nah, kalau Iya. boleh tahu, sebenarnya awal mulanya menjadi periset itu kayak gimana sih Kak? Ya jadi kalau awal mulanya sebenarnya simple kayak aku baru Mm, lulus S1 waktu itu, terus kayak masih mm, nyari-nyari kerja gitu, dan kayak mungkin sebenarnya agak lost juga gitu pas di awal, kayak sebenarnya harus nyari kerja yang kayak gimana, di mana gitu, sebenarnya aspirasinya harus mm, yang gimana. Terus kebetulan sih emang ada lowongannya waktu itu jadi research fellow, tapi emang dari awal itu aku sengaja mm. nargetin pengen masuk ke tempat-tempat yang mungkin kayak inline sama visi masa depan aku gitu loh secara karirnya. Dan kayak Oh, waktu lulus itu oke. emang aku udah pengen nargetin aku pengen S2, dan kayak aku membayangin kayak kalau aku Oke. mau S2 itu aku harus bring something to the table yang kayak SI ku Mm. harus mencakup sesuatu gitu yang kira-kira tuh inline juga Oh, sama apa yang kayak aku pengen perjuangin kayak gitu. Jadi kayak oh yaudah aku sengaja milih institusi yang kira-kira mm. ya berhubungan lah sama yang aku pengenin. Dan itu waktu itu emang kebetulan lowongannya juga tentang riset, dan menurutku itu kayak bisa ada competitive advantage-nya lah biar kayak buat bisa apply S2 masukin ke SI kayak gitu-gitu sih. Eh, Kalau boleh tahu, tadi Hmm? menarik sih. Awalnya kan Hmm. berarti kan bisa mungkin stay true dengan visi misinya Tia ya gitu ya. Kalau Iya. boleh tahu visi misinya apa sih Tia? Mungkin kalau dalam berkarir gitu, apa sih yang pengen dicapai dalam berkarir? Ya jadi kan sebenarnya kalau based on jurusan kan ilmu ekonomi, terus Mm-mm. aku sengaja ngambil itu konsentrasi ekonomi moneter. Jadi itu yang ngomongin lebih ke arah uang gitu ya, regulasi tentang uang, Oke. tentang lembaga-lembaga Mm-mm. keuangan, financial institution semuanya kayak gitu. Dan jadi aku pengen Mm-mm. ambil yang tentang mungkin lebih spesifiknya tuh kayak peran dari lembaga keuangan untuk Mm-mm. uh, ekonomi, untuk inequality, untuk senjangan dan lain kayak gitu. Jadi lebih ke arah Oh, dan kayak oke. gimana caranya seandainya keuangan itu lebih inklusif, nanti kira-kira bisa Mm-mm. membantu lebih banyak orang, terutama yang untuk masyarakat pendapatan rendah kan kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Jadi aku memang fokus kayak cari institusi yang situ, Mm-mm. kira-kira job desk apa yang bisa aku kerjain di situ, kira-kira aku strongnya di mana, aku cari benang merahnya gitu deh. Oh, wow. Sebenarnya itu menurut aku menarik banget sih kayak berarti kan secara garis besar tetap inline dengan visi misi dari tadi mulai nyari kerjaan sampai ntar tata juga emang udah niatan S2 dan alhamdulillah dapat ya S2-nya gitu kan terus udah lulus juga gitu. Nah, mungkin dari situ aku penasaran sih kenapa Hmm. tiba-tiba tertarik ke dunia data analytics gitu. Dalam secara garis besarnya memang kalau kita ngomongin soal preset kan pasti banyak analisisnya gitu, tapi Hmm. specifically kenapa data gitu Kak? Mungkin kalau boleh tahu. Sebenarnya mungkin aku agak terjebak
teman data Oh, analytics ini. Atau mungkin oke oke gimana tuh Kak? atau mungkin aku agak tercebur tanpa aku sadari ternyata ada yang nyuburin gitu Ah, mungkin. oke. Jadi kayak aku bilang tadi kayak ketika awal lulus itu Mm-mm, kan nyari-nyari aja gitu kerjaan yang bisanya di terus mm-mm. kayak kebetulan itu dapetnya itu di departemen statistik gitu. Waktu itu aku megang Ah, oke. tentang statistik survei perbankan kayak gitu, terus kayak jadi ada kayak perbaikan surveinya, risetnya kayak gitu, tapi itu heavy banget di statistiknya kayak gitu. Dan Mm-mm, terus kayak aku sempat pindah kerja. Jadi kayak awalnya aku di mhm, Bank Indonesia gitu ada kayak ya kontrak iya. jadi research ini, terus kayak pindah ke OJK itu Mhm, kebetulan karena mereka lihat waktu interview tuh pasti ditanyakan kayak kamu sebelumnya ngerjain apa, terus aku mhm, bilang kayak aku mhm. ngerjain ini tentang survei gini. Akhirnya di situ pun aku jadi default megang tentang statistik lagi gitu. Oh, Di situ I mereka see. ada kayak Mhm, ada statistik inklusi keuangan, terus kayak ada kajiannya juga. Kajiannya lebih ke arah kualitatif mhm, masih riset-riset juga, tapi di situ terus aku berangkat S2, terus balik-balik itu mhm, di tempat yang Tapera sekarang. eh mhm. jadi sesimpel kayak mereka lihat oh ini ada pernah megang soal data gitu-gitu, yaudah kamu jadi data analis aja. Ah, Dan kayak awalnya aku nggak tahu sama sekali data analis itu ngapain, heeh, kukira nggak bakal terlalu jauh mhm, beda, ternyata lumayan beda banget gitu skopnya. Bahkan aku baru paham gitu iya, data analis dan statistician itu berbeda tuh pas di sini gitu. mhm. Ah, I see, I see. Nah, itu sebenarnya, wah itu cukup menarik lah ya. Istilahnya kan berarti dari yang backgroundnya belum pernah megang sama sekali ya Kak soal data Iya. analytics dan tiba-tiba tadi kalau aku dengar ceritanya berarti dari awalnya bermula dari statistik, terus tiba-tiba dicemplungin ke data lah, terus mulai jadi data analis gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang istilahnya belum pernah menghadapi situasi kayak gitu kan, itu situasi yang cukup sulit ya Kak. Berarti kan kayak istilahnya pengalamannya belum ada, ya expect buat bisa karena itu pekerjaannya gitu kan. Nah, Mm. mungkin kalau dari pandangan Kakak, how do you cope with that? Gimana sih cara kita mengatasi situasi kayak gitu? Iya, jadi pas awalnya banget dicemplungin itu sebenarnya bahkan dari kerjaan yang waktu di Mm-mm. statistik ini ya mereka nyuruh ada pekerjaan yang pakai SQL. Nah itu salah satu misalnya Iya. teknologi paling tradisional yang dipakai di data analytics gitu. Tapi aku nggak tahu sama Mm-mm. sekali. Terus kayak yaudah kayak bahkan sesimpel kayak atasanku mungkin kayak cuman bilang kayak ya udah kan kamu masih muda bisa belajar. Udah sesimpel itu Ah, confidence-nya dia ke I aku gitu. Terus see. kayak dan itu karena emang Oke. harus emang pekerjaan ya tadi ya emang harus ada deliverables-nya, ya udah mau nggak Hmm. mau ya dikerjain aja gitu. Kayak ya udah kayak aku cari kan Google cari-cari website untuk belajar tentang SQL itu waktu itu, terus kayak nanya Hmm. sana sini kayak temen yang kira-kira ngerti, dan kayak ya misalnya kayak konsul juga kayak di kantor mungkin ada orang yang ngerti walaupun mungkin dia sibuk, coba tanya-tanya aja. Terus kayak ya makin lama Oke. makin ya belajar learning by doing juga sih, soalnya kayak kadang aku I mikir ya see. kalau ada juga kan banyak sekarang tuh website-website untuk belajar data analytics gitu kan yang mungkin Iya. sebenarnya udah rapi udah Mhm. canggih banget, cuman aku sih ngerasa Mhm. mungkin kurangnya orang-orang masih susah belajar dari tempat-tempat kayak gitu adalah kayak karena nggak tahu real case-nya itu ngapain gitu. Sebenarnya itu tuh Iya. nanti akan dipakai untuk apa. Nah, sedangkan aku langsung terjun ke real Mhm. case-nya, langsung kayak ya udah jadi kayak aku butuhnya aku butuhnya ngapain, aku kan belajar spesifik tentang itu gitu. Jadi mungkin I secara see. overallnya mungkin banyak yang aku nggak tahu juga, cuman kayak ya udah aku butuhnya apa, aku cari-cari Oke. sini kan oh ternyata bisa kayak gitu. I see. Berarti kayak kayak apa sih aku lupa tuh. Stack Overflow sangat membantu ya berarti ya Kak. Iya betul. Pertanyaan-pertanyaan di Stack Overflow tuh. Iya kan ya. Iya Itu Stack kayak basic Overflow. banget tuh kalau aku juga sebagai orang yang istilahnya selalu memakai Stack Overflow untuk bertanya itu sangat membantu tuh untuk kayak pertanyaan-pertanyaan spesifik ya Pak terutama. Iya Nah, betul. aku sih cukup menarik buat aku kayak tadi mendengar cerita dari kakak, terutama yang tadi mention soal dicemplungin, terus di-expect buat belajar. Nah itu menurut aku kayak memang kalau di saat di situasi kayak gitu, istilahnya gak semua orang bisa nge-handle pressure-nya gitu. Nah kalau boleh tahu, kayak gimana sih kak cara kakak, kayak misalnya atau mungkin kakak ada kayak semacam prinsip dalam menjalani hidup ketika sedang dihadapi situasi kayak gitu, what do you do to cope with the stress ketika cara ngelawatin stresnya, cara supaya tetap berlanjut gitu, tetap mendapatkan apa yang kakak mau gitu dalam kerjaan itu misalkan. Eh, Mungkin salah satu nasihat Mm-hmm. yang sangat underrated ya, aku rasa ya kayak simply Oh, dijalanin apa aja, tuh? jalanin Oh, oke. aja. Kayak gitu, jadi Oke, oke. kayak aku juga mungkin banyak ya kayak kerjaan di kantor yang mungkin kayak orang-orang tuh expect kayak aku tuh udah ngerti banget gitu, Mm-hmm. padahal kayak aku juga nggak ngerti-ngerti amat gitu kan, tapi kayak mereka mungkin nggak ngerti gitu, Mm-hmm. nggak tahu ya background aku kayak gimana, dan kayak mereka juga nggak paham sudah pemahamanku kayak gimana, diminta ngerjain apa, jadi kayak Mm-hmm. ya mau nggak mau yang emang akhirnya banyak konsul gitu. Untungnya mungkin itu juga perannya punya mentor-mentor gitu ya, mentor tuh mungkin di kantor gitu, siapa yang kira-kira bisa ngebimbing, siapa yang kira-kira bisa ngajarin walaupun pasti I sibuk dan see. lain-lain, tapi kayak at least kita bisa nanya kira-kira
solusinya pakai terkait apa ya, Oke. nanti kayak aku bisa pelajari sendiri gitu, yang penting kayak kasih tahu aja kira-kira ini lebih baiknya pakai apa, nanti kan bisa belajar lagi kayak gitu. Ya simply kayak gitu sih mau Oke. nggak, jadi kayak mungkin salah satu yang Hmm. helpful itu ya emang tadi ada orang-orang yang mendukung di kerjaan gitu, jadi kayak ya udah kalau misalnya mentok di sesuatu tanya gitu, Hmm. konsultasi. Kalau misalnya orang di kantor juga nggak bisa, lagi-lagi balik ke Stack Overflow, nggak balik ke Google penyelamat seluruh dunia. Iya, iya, penyelamat semuanya ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya I betul. see. Oh, mungkin sebelumnya untuk para penonton, kalau misalkan ada yang mau bertanya, jangan lupa nanya di bagian bawah tuh ada semacam kayak question box. Itu kalian bisa langsung tanya di situ, atau misalkan kalian langsung aja komentar, aku explore komennya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja ditanyain ya. Nah, mungkin aku lanjut dulu dari pertanyaan dari aku. Ngomongin soal skill-skill yang dibutuhkan di data analytics lah ya, sebagai data analis. Menurut Mm-mm. kakak, skill-skill apa sih esensial yang perlu dipelajarin buat orang-orang yang pengen berkarir di data analis gitu, misalkan? Kalau skill-skillnya di data analytics sebenarnya udah lumayan Hmm, spesifik banget ya, karena teknologinya hmm, sebenarnya hmm, udah jelas ada apa aja, kayak hmm. pakai yang paling utama. Jadi salah satu yang dulu aku disuruh langsung belajar itu yang si SQL, itu sebenarnya Hmm. salah satu Oke, basicnya banget. SQL ya. Itu yang si Hmm. SQL ini yang paling bener-bener basic banget, itu yang harus dipelajari, karena kalau nggak bisa itu kayak kurang lebih agak susah maju kemana-mana gitu kalau di data analytics, aku bisa bilang kayak gitu. I Tapi see. Hmm. bahkan even sebelum maju ke SQL itu agak Hmm. mundur gitu, itu ada sesimpel kayak kaidah-kaidah tentang database gitu, kayak tentang kayak gimana Oh ya, oke. kayak ngatur table tuh sebenarnya harus kayak gimana, kayak sesimpel kalau misalkan kayak bikin Excel itu orang kan banyak yang bikin dicantik-cantikin Excelnya, di merge gitu-gitu, sedangkan kayak merge di merge itu adalah musuh utama di Iya, data iya. gitu loh, kayak gitu-gitu. Iya, Terus kayak iya, iya, benar, benar, benar. sesimpel kayak nggak boleh ada spasi, harus pakai underscore, ini kayak hal-hal simpel kayak gitu bahkan sebenarnya kayak meter gitu loh. Jadi kayak harus memahami I see. kayak hal-hal yang mungkin kayak kita anggap kayak itu gampang kok gitu, kayak sesimpel memahami kayak baris sama kolom tuh apa gitu bedanya, observasi itu gimana, variabel tuh Hmm. bentuknya apa gitu, tipe-tipe data tuh kayak gimana, angka Oh, itu kan oke. bahkan mungkin kalau menurutku sih nggak harus jurusan IT atau yang tentang statistik itu, kayak pasti Hmm, rata-rata hmm, pasti dapat nih yang mata kuliah tentang statistik di kan sebenarnya pasti dijelasin di awal tipe-tipe data atau apa, even kayak angka itu ada berbagai maknanya gitu, ada angka yang dia hanya mau melambangkan rating gitu ya, 1 2 3 4 5 gitu, atau yang kayak yang kalau dikali itu ada artinya gitu, yang kayak 10 itu 2 kali lipat lebih besar daripada 5, kalau kayak gitu tuh ternyata itu oh, kayak perlu oke. didalami juga gitu di awal-awal basicnya, baru mungkin bisa move on ke teknologi-teknologi yang adanya gitu. Tapi kalau basic yang udah ada sebenarnya Hmm. gampang kok buat adapt ke teknologi yang adanya gitu. Maksudnya even yang udah belajar banget gitu di kuliah kan, kayak teknologi big data ini kan sekarang kayak berkembang banget kan. Jadi emang semuanya Iya. tetap harus belajar Hmm. terus gitu. Gak bisa berhenti. Iya. Oke, aku setuju sih dengan statement kalau kita di expect kalau misalkan dalam berkarir tuh jangan sebisa mungkin jangan stagnan gitu kan. Kita harus tetap belajar, mempelajari hal-hal yang istilahnya lagi relevan lah di saat sekarang ataupun di masa depannya gitu. Nah, aku mau coba expand lagi dong Kak. Tadi soal Hmm. pengalaman istilah kita belajar basicnya dari data, terus kita belajar SQL, dan aku lihat, aku kan tadi juga coba nge-explore CV-nya kakak ya. Kakak juga lagi belajar Python, which is kalau kalau kalian bagi viewer yang belum berpengalaman sebagai data analis, Python tuh salah satu juga esensial dalam data analytics karena banyak banget fungsi-fungsi dan banyak banget kayak orang-orang yang data science tuh belajarnya itu lewat Python gitu. Nah, kalau kakak sendiri cara mempelajari Pythonnya gimana ya kak? Balik lagi, Python itu kan sebenarnya yang kita pelajarin tuh bahasa pemrogramannya gitu ya. Kayak Bahasa pemrogramannya. itu kan toolsnya gitu, dan itu kebantu kalau memang udah Mm, punya agak-agak basic-basic bahasa program walaupun di aplikasi lainnya gitu, nggak harus di Python mm, gitu. Kayak jadi dulu itu maksudnya mm. even kayak di ekonomi itu kita pakai namanya kayak Stata, itu kayak software khusus untuk Oh ya. tata kayak ekonomi, cuman dia lumayan gampang gitu, kayak bahkan tinggal klik-klik aja juga bisa, tapi sebenarnya bisa pakai komen-komen Mm, juga, kayak sintaks-sintaks yang simple banget yang mungkin bisa dibilang mirip lah kayak formula-formula di Excel bahkan gitu ya, kayak if mm, atau count, sum gitu-gitu, mm, ya, mm, kayak gitu. Dan kayak itu lumayan jadi bisa membantu juga gitu, kayak misalnya seenggaknya paham lah kayak kalau kira-kira bahasa pemrograman tuh kayak gini gitu, kayak per line tuh mm. maksudnya gimana, titik apa kayak kayak gitu-gitulah. Terus kayak sisanya sih Pythonnya itu kayak bahkan di dalam
Python itu juga ada built-in, kita bisa help gitu ya, bisa kayak search tentang apa, misalnya kayak kita mikir Heeh. kayak, oke kayaknya kita mau perlu pakai fungsi if, tapi aku nggak tahu bahasanya tuh apa, nulisnya tuh gimana spesifiknya ya, kayak kita itu Mhm. ada kok udah ada built-innya. Dan ini gue karena banyak konsul gitu kemana yang kayak terutama kayak ke temen yang jago Python gitu, dibilang kayak emang nggak mungkin kita akan kita akan hafal semua sintaks-sintaksnya, itu nggak mungkin Iya. banget, itu impossible. Jadi Mhm. bahkan orang yang paling jago pun dia akan tetap googling atau tetap nyari pakai fitur si helpnya itu gitu, terus ya udah tinggal ikutin aja Mhm. gitu. Yang penting kayak itu tadi ngerti ke logikanya gitu, intinya atau apa dasar-dasarnya apa. Jadi kayak mungkin yang paling utamanya tetap kuatin di basicnya gitu sih. Oke, setuju sih. Berarti emang ya kalau kita sih kalau ngeliatnya mungkin susahnya tuh mungkin kalau orang-orang yang istilahnya langsung terjun, tapi dia ngelupain basic gitu. Karena pasti banyak yang bingung kan dalam menghadapi kayak misalkan case-nya terus kayak lah ini gimana caranya gitu-gitunya. Nah mungkin kalau aku mau nanya soal pendapat kakak gitu ya. Kalau di zaman-zaman Hmm. sekarang itu kalau dari segi pendidikan, menurut kakak pendidikan soal basic data analytics di enaknya tuh dikasih pelajarannya pas kapan ya kak? Apakah saat kuliah atau saat SMA gitu? Soalnya kan itu kayaknya kalau aku lihat ya, sekarang tuh kan banyak banget tuh role-role yang dicari-cari soal data analis, data science, itu ataupun variasinya misalkan kayak business analyst, business intelligence. Nah itu kan istilahnya kayak udah jadi esensial lah ya dalam kita mau berkarir ke depannya gitu. Nah pendidikan basicnya itu perlu gak sih kak kayak diajarin dari awal gitu mungkin ya sejak SMA atau kuliah? Menurut kakak gimana? Kalau menurutku sih mungkin pas kuliah itu cukup ya. Misalnya pas awal Hmm. kayak bahkan sekarang setauku kayak kampusku bahkan sekarang udah ada juga tuh ada matkul tentang big data Oh, yang dulu nggak ada waktu aku di situ. hmm, Maksudnya walaupun itu fakultas ekonomi atau kayak sekarang oh bahkan udah ada wow, juga mengcover itu gitu. Karena hmm, itu menurutku bisa helpful juga terutama buat ngadepin skripsi gitu ya. Kayaknya skripsi semua I jurusan sebenarnya see, bisa lah dipakein data gitu tentang menyangkut data dan itu hmm, bisa membantu banget gitu. Kayak aku tahu temanku yang jago banget sama Python gitu-gitu juga salah satunya kayak dia bikin tesis pakai itu gitu dan itu nggak terbatas di hmm, jurusan-jurusan tertentu karena kan jurusan apapun itu kayak itu kan cuma masalah diaplikasiinnya ke bidangnya mana, ke topiknya mana gitu. Tapi kalau untuk si hmm, Python tuh SQL atau Big Data sebenarnya universal juga gitu bisa dipakai gitu. Jadi dan terutama karena kayak pas kuliah itu kan orang mungkin lebih cenderung banyak waktu gitu ya. Jadi kayak menurutku itu di situ bisa banget sih. hmm, Terus kayak apalagi sekarang mungkin I banyak see, juga ya freelancing hmm, freelancing tentang big data gitu. Jadi kan kayak lumayan tuh kayak mahasiswa deh biar yang mau nyari-nyari duit gitu, nyari-nyari nambahan masa aku bisa kayak kalau itu jadi skill yang berguna sekalian kayak belajar gitu. oh, oke itu tips yang menarik sih tuh. Bagi kalau misalkan ada orang yang mau coba-coba tuh bisa tuh freelance tuh aku kalau mungkin di zaman aku dulu aku coba-coba kali. Um, Oke, kalau aku mau nanya juga dong Kak, kayak misalkan nih, Hmm. kan ada yang bilang data is the new oil. Itu Hmm. kayak, itu statement yang dipakai Forbes kalau nggak salah, kalau if I'm not wrong ya, data is the new oil. Berarti kan sekarang kayak data is everything gitu. Data can be, data tuh bisa jadi kayak peluang buat Indonesia mencapai potensinya di digital ekonomi gitu. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih yang perlu ditingkatkan di negara kita untuk istilahnya mencapai tuh potensi-potensi digital ekonomi Indonesia gitu? Ada pandangan nggak ya, Kak? Sebenarnya kalau apalagi tentang di Indonesia ya, kayak ekosistem data di kita tuh Hmm, salah satu yang paling kurangnya banget itu mungkin karena data oke. literasinya dulu ya, bahkan literasi tentang data itu sendiri gitu. Jadi Hmm, terutama mungkin karena kerjaku di pemerintahan gitu dan kayak banyak banget mungkin butuh hmm, data-data dari ya pemerintah gitu-gitu, itu tuh banyak yang mungkin orang belum terlalu aware sama pentingnya data gitu, itu yang paling utama gitu. Jadi kayak hmm. mereka menyediakan data tapi mungkin kayak belum rapi, belum update, atau metodologinya nggak dijelasin, atau Oh iya, kayak mungkin benar. jadi kayak terhambat buat ngambil datanya. Kayak banyak banget Hmm, isu-isu kayak gitu yang jadi yang mau nggak mau menghambat kayak penggunaan data di Indonesia gitu. hmm. Kayak mungkin yang kayak kemarin-kemarin lagi hits juga kan tentang angka COVID segala macam, itu kan sebenarnya Oh iya. itu kayak mungkin pemahaman tentang data itu sendiri kan. Data itu kan didapatkan benar-benar dari sumber primernya dari mana gitu kan, misalkan kayak di rumah sakit Hmm, dia kumpulin kemana di kemana, terus kayak tapi bahkan mendefinisikannya aja tuh bisa beda-beda kan. Kayak ini iya. angka positif tuh kayak gimana, pasien tuh kayak gimana, dihitungnya kayak gimana, yang kayak gini dihitung enggak, yang enggak yang kayak gitu-gitu. Itu yang mungkin perlu masih menjadi challenge banget sih kalau buat di Indonesia. Hmm, Tapi seandainya itu bisa dijalanin kayak itu bakal menarik. Dan kayak mungkin salah satu yang jeleknya juga di kita masih hmm. terlalu jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak bahkan I di see. pemerintahan gitu ya, kayak satu kementerian kayak dia punya Hmm, data hmm, ini sendiri, yang ini punya data ini sendiri, terus kayak
susah Oke. terintegrasikan gitu. Itu kan mungkin yang kayak Jokowi pengen yang satu data segala macam, tapi ternyata masih challenging Oh juga iya, sebut benar-benar. ini juga gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya emang isu yang real gitu sih. Iya sih, kalau aku juga pernah dengar kayak kita mau ada yang kayak ini ya, salah satu data, satu portal gitu ya. Jadi istilahnya Hmm. semuanya data itu terintegrasi antara kementerian gitu. Hmm. Nah, mungkin kalau aku ngelihat, aku pengen coba expand lagi soal isu itu. Real case sih Kak, kalau dari tempat yang Kakak kan udah pernah di OJK, udah pernah di Hmm. BI, udah pernah sekarang juga lagi di BW Tapera gitu. Hmm. If misalkan kalau Kakak dikasih kesempatan lagi tuh untuk kayak istilahnya memperbaiki atau mengimprove kerjaan Kakak waktu zaman-zaman di OJK atau di BI, apa sih yang kira-kira bakal Kakak lakuin gitu? Kalau dikasih kesempatan gitu, misalkan. Apa ya? Berpikir. Mungkin challenging juga ya. Kayak tapi kayak jadi kayak dulu tuh yang dikerjain masih di waktu di BI Hmm, dan OJK itu aku belum terlalu tahu, belum terlalu ngerti ya sama teknologi big data ini kan. hmm, Jadi hmm. banyak hal yang kayak aku kerjain tuh masih manual banget gitu, kayak ngebenerin Ah, I Excel, see. Excelnya panjang banget ini segala macam nyari. Ah, Itu I tuh banyak see. yang aku belum advance lah teknologinya, jadi kayak ya masih yang manual ngebersihin yang terutama data cleansing ya. Data cleansing itu salah Hmm, satu ya, step ya paling itu. lama Iya, dari aku bisa relate, Kak. Iya, iya. malah Iya, data itu terus bentar terus Kak. cleansingnya lama banget gitu kan, Iya. yang dulu masih kayak manual dan kayak jadinya banyak waktu yang menurutku terbuang gitu di situ gitu buat cleansing datanya Hmm, itu. Padahal kan kalau misalkan hmm, udah ngerti teknologinya gitu, apalagi si Python ini hmm. termasuk salah satu yang canggih banget gitu buat cleansing data, mungkin kayak Iya. hal yang kalau di Hmm, Excel itu bisa berhari-hari, di dia mungkin cuma semenit 2 menit gitu, kayak simpel itu. Jadi kayak hmm. itu sebenarnya sayang banget gitu kalau dilewatkan, walaupun pasti buat belajarnya tuh kayak banyak effort di awal sih, banyak kayak Iya. bakal mungkin banyak waktu yang habis di awal, tapi kan itu nanti kedepannya bisa mengefisiensikan pekerjaan kita yang lebih cepat gitu sih. Iya. Oke. Ya aku juga setuju sih. Memang kalau di era sekarang, kalau apapun yang misalkan istilahnya tadi manual, itu bakal jauh lebih efisien kalau kita istilah otomasikan. Entah itu misalkan pakai otomasi, sistem otomasi, ataupun misalkan kita coba rapikan data menggunakan misalkan tadi Python or machine learning kayak gitu-gitu ya Kak. Nah mungkin aku coba expand ke arah sini ya Kak, tapi um, aku ngeliatnya gini, kan mungkin di era yang sekarang ini kita susah mungkin mengintegrasikan teknologi gitu kan, Hmm. di kehidupan kita sehari-hari ataupun di pekerjaan kita. Nah, mungkin kan khawatirnya adalah kalau kayak gitu kan ada shifting mindset tuh dari yang tadinya segala-galanya pakai manual, Hmm. sekarang kita udah coba mengintegrasikan pakai teknologi gitu. Nah, mungkin apa sih Kak, menurut Kakak yang perlu kita lakukan supaya mempermudah prosesnya gitu? Soalnya kan aku tahu tuh kayak it's not easy to apa istilahnya mengconvince seseorang untuk mempelajari hal yang baru. Nah, kalau dari versi Kakak sendiri kayak untuk gimana sih Kak Kakak bisa mengconvince diri sendiri ataupun orang lain untuk memudahkan transisi tersebut? Itu salah satu pertanyaan yang sangat relate nih, terutama kalau menghadapi di kantor yang isinya mungkin orangnya lumayan middle age gitu-gitu, yang kayak udah susah banget ya. Ah, I see. Jangan kan pakai teknologi susah-susah sih, simpel tanda tangan harus basah atau bisa digital itu susah gitu, Hmm, itu kayak gitu. Cuman mungkin emang kayak harus ada inisiatornya gitu ya, maksudnya kayak bahkan kayak COVID ini kan ternyata juga jadi salah satu penggerak banget gitu ya, kayak bahkan hmm, sekarang kementerian lembaga gitu-gitu juga udah banyak banget yang pakai bisa bisa shifting gitu ke tantangan digital yang dulunya mereka kan pasti susah banget gitu, kayak gitu-gitu. Jadi udah mungkin kayak buat mengubah mindset orang sih, menurutku kayak simpelnya kita nunjukin gitu, ini tuh sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan kalau dengan kita hmm, melakukan otomasi dengan menggunakan teknologi terbaru. Dan mungkin itu juga yang bikin kayak mungkin hmm. agak-agak ini banget ya, kayak klise, cuman kayak perannya anak muda tuh di situ Hmm. gitu, yang makanya mungkin kayak di I kantor see. itu kayak aku sering bilang kayak udah kamu masih muda, kamu bisa belajar ya, tapi itu real gitu, karena Ah, yang oke. anak muda ini bener-bener bisa diplot banget gitu, walaupun mungkin kayak backgroundnya dari macam-macam, mungkin kayak dari aku jurusannya juga nggak nyambung gitu, tapi kayak ya udah itu kayak yang masih Hmm, punya semangat buat belajar dari situ. Terus kayak mungkin dari situ yang orang-orang yang lainnya mungkin yang mindsetnya masih lama juga akhirnya bisa ngeliat gitu, kayak oh iya kayak ternyata bisa kayak gini, bisa kayak apa. Terus apalagi kayak anak muda kan bisa lebih excited, lebih gimana gitu. Jadi itu mungkin bisa oke. jadi role model dulu gitu, mencontohkan gitu mana yang kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dengan penggunaan big data kayak gini. I see. Ya itu emang ya aku kalau kalau ngomong itu juga kan kita emang mungkin karena masih muda ya kita di expect kayak gitu. Tapi em, ada nggak sih Kak kayak mungkin tadi kan aku nanya soal pandangan Kakak soal tadi perspektif cara transisinya gitu. Tapi what
eh istilah aku maunya gimana ya? Mungkin kayak gini. Ada Hmm. nggak sih kayak saran buat anak-anak kayak untuk mempelajari tadi gitu hal-hal tersebut, either kayak misalkan mungkin dari pemerintah mungkin bisa melakukan sesuatu untuk mengimprove literasi data atau gimana gitu. Kalau menurut kakak ada nggak sih yang bisa diimprove? Mungkin balik ke yang tadi kamu bilang di awal, tapi mungkin itu big dream banget ya, kayak biar bisa masukin kayak ya itu tadi mata kuliah tentang data-data ini gitu Oke. untuk dipelajari lebih dini gitu. Bahkan kayak dulu temenku kayak suka bilang gitu, kayak pemahaman soal SQL itu kan kayak termasuk teknologi paling gampang gitu ya untuk di big data itu, Hmm. dan paling gampang, paling basic, paling tua juga gitu. Itu kayak ya harusnya semua orang Hmm. tuh bisa ngerti itu minimal, kayak bahkan orang-orang bisnisnya pun kayak maksudnya di kantor pun ada yang kayak banyak orang-orang yang tim bisnisnya yang bukan tentang datanya tuh kayak banyak juga kayak nanya kayak pengen dong belajar gitu, tapi gimana ya, kayak udah masih bisa nggak sih belajar dengan kesibukan sekarang, dengan tanggung jawab sekarang, terus kayak dengan umur yang mungkin udah nggak muda lagi gitu. Sebenarnya kan baik juga, I tapi see. ya di situ sih mungkin kayak sebenarnya bisa dari awalnya, atau di kayak di masalah, atau mungkin kayak kita, mungkin ini juga sih yang aku agak curcol dikit gitu, kayak Hmm. Oh, karena kan boleh kak? Gimana tuh? kayak di kantor kan aku tempatnya di IT gitu ya, sedangkan di kayak di Ah, IT itu kayak banyak orang mungkin kayak terlalu terbiasa ngomong dengan term yang mereka pahami gitu. Mungkin kayak sampai mereka tuh ya udah oke. tahap di mana kayak Ngerti ngerti. ya kita sama-sama ngerti. Jadi kayak ya udah kita pakai term yang Hmm. udah kita sama-sama ngerti, tapi kayak kadang mereka lupa untuk mengkomunikasikan hal itu ketika ngomong ke orang yang nggak ngerti gitu. Itu yang Oh, bikin oke. kayak jadi ada gap yang makin besar gitu antara orang yang ngerti dan tidak mengerti gitu. Padahal kan harusnya jadinya ada yang menjembatani kan gitu, kayak harus ada yang menjembatani kayak Hmm. buat ke orang nggak ngerti ini tuh sebenarnya kita ngomongin apa sih gitu. Jadi aku juga sering banget nggak ngerti gitu orang tuh ngomongin apa gitu, kayak ngomongin apa, menjelaskan dengan itu ya, itu yang mungkin orang miss. Dan apalagi kalau kalau udah makin ngerti itu kita jadi makin lupa orang tuh dulu harusnya nggak ngerti apa ya gitu, basic pemahaman orang kayak gitu mungkin itu. Jadi kayak sebagai Iya orang iya yang iya lagi iya jago benar tuh mungkin benar. harus lebih konsiderat juga gitu kepada orang-orang yang mau memahami gitu, jangan malah bikin gap supaya malah jadi orang makin enggan Benar gitu buat benar. berusaha memahami gitu. Kayak ini harus ya lebih bersabar, lebih friendly gitu mungkin. Bridging the gap ya, understandingnya maksudnya kak, berarti lebih ke arah Ya, situnya. Iya iya betul. iya iya. Aku ngerti banget. I can relate. Mungkin dari situ kayak kalau aku boleh tahu nih kak, kan tadi kan kakak udah coba ya istilahnya awalnya dari dicemplungin, terus sekarang berkarir di sebagai data analis, dan akhirnya mungkin what will you do gitu kak? Apa sih ke depannya yang kakak pengen lakukan? Apakah kayak next step-nya bakal mencoba untuk benar-benar mendalami data analis? Karena memang ternyata kan ini bisa dibilang role yang sangat dibutuhkan gitu di era sekarang gitu kan? Atau mungkin kayak what is kayak ke depannya mau gimana gitu kak kalau kakak sendiri dalam berkarir? Kalau aku pribadi mungkin sebenarnya Hmm, nggak kan yang bener-bener dalam banget gitu ke big data ini kan. Sebenarnya oke. kalau mau lebih dalam kan, sebenarnya di data analytics ini ada role-role-nya sendiri kan, ada yang sebenarnya lebih dalam Hmm, lagi hmm. tuh ke arah data scientist, dan ini juga role yang sangat Science. dicari Hmm. banget gitu kan, karena tapi dia Hmm. lebih lebih kuat lagi untuk codingnya, untuk programming itu gitunya. Dan mungkin aku sih ngerasa kayak nggak pengen terjun sejauh itu, lebih pengen ya itu tadi, kayak Oke. kayak aku mungkin kayak kelemahanku gitu ya sebagai Hmm. data analis ini, dengan background yang jurusan yang gak nyambung gitu, kayak ya aku Ya. jadi kurang bisa keep up sama teknologi itu. Tapi kayak di satu sisi kan aku jadi Oke. yang kayak tadi dibilang, aku ngerti kayak mungkin lebih paham gitu gapnya tuh ada di mana gitu, gap antara yang nggak ngerti dan yang Ah ngerti. ya Jadi benar. kayak mungkin kayak Hmm. ngisi Hmm. role yang itulah. Jadi balik lagi kayak ya aku udah punya pengalaman di sini, sama jadi aku pernah baca juga nih meme yang menarik gitu, kayak data analis Gimana adalah tuh? Hmm. eh, adalah orang teknis yang paling mengerti Hmm. bisnis, tapi Ah ya juga oke. orang bisnis yang paling mengerti teknis. Tapi di satu sisi dia adalah Oh. orang yang paling Hmm. tidak teknis di antara tim teknis, sekaligus orang yang Ah, paling tidak bisnis di tim bisnis. Jadi kayak sebenarnya ada, I jadi kayak see. ada dua sisi gitu melihatnya, kayak itu bisa jadi keunggulan banget dan ada jadi kelemahan banget kan. Di satu sisi kayak ini orang sebenarnya pengetahuannya Hmm. nanggung gitu di tim bisnis yang ngerti, tapi sebenarnya nggak dalam-dalam amat gitu. Yang teknisnya juga dia ngerti tapi nggak dalam-dalam amat gitu. Sebenarnya juga, tapi ya bisa dua mindset kan lihatnya gitu kan. Di satu sisi Hmm. ya bisa dimanfaatin Hmm. justru malah untuk jadi bridgingnya itu tadi gitu. Hmm. Benar benar benar. Kalau boleh tahu, kakak ada di mindset yang mana tuh ceritanya kalau sekarang? Berusaha menjadi bridge, Oh mantap 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 mantap. walaupun jadi lucu juga sih, Oke. kayak orang sama-sama yang ketemu ngerti banget gimana, kayak ya ya gitu. Ya, it's on progress lah ya kak kalau sekarang berarti ya untuk mencapai Hmm. posisi itu. Oke. Kalau ngomongin soal ini kak, kedepannya juga kan kakak udah S2 gitu. Mungkin kan Hmm. awalnya kan dari periset ya kak, dari periset terus sekarang kerja.
ada niatan lain ya sih kan buat mungkin kayak lanjutin studi entah itu yang ngaruh ke arah data analis gitu untuk ambil S3 atau gimana Kak? Sempat kepikiran sih, tapi mungkin Hmm, masih mempersiapkan diri. Terus apalagi kalau S3 itu kan hmm, harus bener-bener lebih paham ya kayak mau ngapain gitu. Nggak bisa iya, asal-asal aja dan kayak karena itu long hmm, term commitment menurutku kayak lumayan lama juga hmm, gitu dan hmm, pasti akan challenging banget gitu kan dipikir-pikir. Jadi hmm. kayak ya masih mempersiapkan diri lah kayak kurang lebih mungkin kayak gitu. Oh, oke, berarti masih on the way ke sana dan ya aku sih berharap yang terbaik lah ya Kak. Amin, semoga Amin. bisa. Ataupun misalkan Ya. ternyata karirnya ke depannya mungkin mau lanjutkan ke yang lain juga yang terbaik gitu. Oke. Mungkin kalau dari aku kan sempat Mm, nge-research juga ya Kak tentang Kakak mm, di berbagai macam website gitu. Nah, salah satunya ada mm, aku yang tertarik tuh. Salah mm. satunya kan Kakak juga pakai ACFM tuh. Aku nemu satu pertanyaan yang menarik. Katanya kalau misalkan ada kerjaan yang hasilnya sama dan waktu kerjanya sama, Kakak mau jadi penulis. Kenapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Kayak ini salah satu mungkin gak nyambungnya lagi kayak dulu sih sebenarnya Hmm, waktu kecil itu kayak impianku itu adalah jadi penulis gitu kayak dulu aku suka banget baca hmm, novel sama Harry Potter kayak aku baca hmm, berkali-kali dan novel-novel fiksi lainnya gitu dan kayak sebenarnya cita-cita waktu itu kayak pengen jadi penulis cuman ternyata pas aku jalan maksudnya makin grow up gitu ya mungkin kayak untuk bisa nulis itu kan ternyata butuh banyak hal ya butuh konsistensi butuh hmm, belajar maksudnya itu bukan hal yang gampang juga banyak teknik yang harus dipelajarin kayak gitu-gitu kan dan kayak ya mungkin hmm, sedangkan belajarnya lah yang aku pelajarin mah tentang ekonomi gitu-gitu jadi tapi kayak aku mikir ya bisa mungkin aku bisa ngambil role yang kayak aku bisa di tengah-tengahnya gitu makanya sempat kepikiran kayak mungkin kalau jadi researcher gitu kan tetap ada outputnya hmm. dalam bentuk Oh, I see. tulisan jadi kayak seenggaknya di situ aku nulis Hmm, lah kayak gitu dan even kayak di hmm, data analytics ini aku pengen ya kayak ya gimana caranya ngambil kayak caranya buat ngolah data segala macam nanti kan juga bisa dimasukkan lagi hmm, gitu hmm. dalam bentuk tulisannya kayak ya gitu sih mungkin kayak dan mungkin kalau dalam tulisan tuh lebih bisa mengekspresikan diri Hmm. juga gitu itu sih I kurang see. lebih. Mungkin kakak ada gak sih kayak media untuk kayak menuliskan curahan hati kakak gitu? Entah misalkan kayak tadi kakak tertarik soal kayak ngomongin soal data analytics gitu. Mungkin kayak kakak sebelum pernah gak sih kayak mencoba untuk menuliskan soal artikel tentang data analytics, pengalaman kakak gitu-gitu? Belum pernah sih saat ini. Bisa dulu kalau aku nulis masih nulis-nulis bebas aja kayak di Tumblr, di blog segala macem. Tapi mungkin sempat kepikiran Oh, kayak hmm. di Medium ya. Medium kan sekarang lumayan ramai juga gitu. Oh Nah ya itu aku medium nulis benar, artikel di situ benar-benar. kan udah free Hmm. juga gitu dan bisa nyari nama juga di situ. Sebenarnya itu kayak salah satu plan yang mungkin kepikiran kayak menarik juga kalau dijalanin gitu. Oke. Berarti sebenarnya itu masukannya dream job kakak nggak sih? Penulis tuh, kalau boleh tahu. Atau Ya, misalkan kakak dream jobnya apa? Itu dream jobnya. ya, Mantap. Ya ya kita bisa coba jadi doain kayak bareng-bareng gitu. guys. Kalau misalkan semoga Katia dapet, misalkan bisa jadi penulis yang handal dalam menceritakan apa yang di pengalaman, ataupun tuh yang lain juga gitu. Amin. Hmm. Um, Oke, aku mau ingetin lagi ke pemirsa, mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya, jangan lupa langsung tanyain di chat box ataupun di komentar, bakal aku bacain. Mungkin kalau dari aku, last questionnya adalah, tadi kan kita Hmm. udah ngomongin soal literasi data ya Kak, Hmm. untuk di Indonesia gitu. Nah, menurut Kakak nih, kayak aku kan sebenarnya juga lagi mencari aku kan sebenarnya kan kalau ngomongin soal background aku sedikit aku kan juga pengen lanjutin S2 sebenarnya Hmm. di bagian data analytics sih. Lebih spesifiknya ke arah business analysis gitu. Nah, em, kalau dari aku sendiri kayak aku pengen nanya sih kalau di Indonesia soal kayak pengembangan literasi data itu kan bisa dibilang masih belum tercukupi gitu lah ya. Nah, em, menurut kakak peran kita nih sebagai seorang pekerja dan kakak sendiri yang berpengalaman sebagai data analis itu apa sih yang bisa kita lakukan dalam berkontribusi untuk mengimprove literasi data di Indonesia? Ya, jadi menurutku pribadi aja kayak kalau tentang Ya literasi boleh. data ini mungkin kita pertama-tama tuh berangkat dari sebenarnya kenapa orang tuh nggak data literate gitu. Misalnya kayak Oke. kenapa orang masih belum menganggap data itu penting. Mungkin ada berbagai hal. Mungkin kayak Hmm. banyak yang ngerasa data itu cuma menipu mereka dan itu kan lumayan terkenal juga ya kayak kayak statistik itu sebenarnya ada ilmu untuk berbohong semacam itulah kayak itu itu Iya iya salah iya. satu Oke kan oke. karena kita mengganti angle kita mengganti metodologi kita mengganti definisi kita ternyata bisa menghasilkan angka yang berbeda gitu kita bikin aturan yang berbeda Hmm. itu salah satunya mungkin sekarang kayak lumayan jadi perdebatan tuh kayak kenapa angka covid bisa berbeda itu kan karena
bedain metodologi beda, dan kayak itu kan mungkin orang-orang yang nggak paham tuh nggak ngerti gitu bedanya apa gitu, kayak Hmm. orang cuma dapat beda angkanya, kok ini beda, terus mereka jadi mempertanyakan gitu kan, pertanyakan netralnya gimana, dan mungkin ada yang concern kayak ini banyak campur tangan politiknya juga masuk ke situ, misalnya kayak bahkan sesimpel kayak angka pemilu yang lembaga yang bikinnya beda hasilnya Hmm. akan beda gitu kan, itu kan bikin orang makin lama kehilangan kepercayaan sama data gitu. Itu juga mungkin kayak balik Iya, lagi kayak ke pendidikannya kan, kayak kenapa makanya pemahaman akan metodologi itu juga salah satu hal yang penting banget gitu buat bisa mengkritisi itu gitu. Terus yang keduanya Hmm. mungkin ke arah data privacy-nya juga gitu, kayak Setuju. banyak banget Hmm. mungkin lembaga-lembaga Hmm. yang nggak berani buat publish data mereka karena mereka takut juga gitu kan, takut ini nanti datanya diapain gitu, jangan-jangan nanti datanya diperjualbelikan Oke. pakai untuk keuntungan pribadi. Atau kayak aku juga Iya. termasuk salah satu yang sering ya kayak ngisi-ngisi aja kan form di mana gitu, tahu-tahu ada sales ngontak kayak Hmm. aku nanya kan kayak dapat nomor saya dari mana ya gitu kan, oh ya dapat dari kantor, Hmm. kantornya dapat dari mana lagi ini kan, kayak ya gitu, itu kan Hmm. itu hal-hal yang juga kita nggak aware gitu, kayak untuk privasi ke data gitu-gitu, itu yang kayak jadi kayak bagian dari data literasi itu yang harusnya disebutkan gitu, kayak komitmennya untuk orang yang megang data ini dia Oke. bakal ngapain aja, kayak WhatsApp itu kayak yang kemarin heboh juga kan masalah privacy gitu-gitu Iya. kan, masalah kayak sebenarnya Hmm. bisa nggak sih mereka baca message kita kayak gitu-gitu kan, yang mereka sampai harus butuh bikin publikasi besar gitu loh buat ngasih tahu sebenarnya apa sih data yang akan di-keep dan apa yang tidak akan di-keep gitu kan. Iya. Dan ini kayak jadi menurutku sih kayak untuk meningkatkan data literacy yang kayak gitu tadi kan, pemahaman metodologi sama meningkatkan kayak kepercayaannya itu, jadi kayak pemahaman ke data privasinya itu sih mungkin kayak menghilang, mungkin kayak pasti ada alasannya gitu, kayak Ya. ekosistem data kita masih kayak gini-gini aja, nah itu yang dicari sumber masalahnya, kekhawatiran orang tuh sebenarnya apa kayak gitu. Setuju. Setuju banget. Tadi kok ada statement yang cukup menarik juga sih Kak. Soalnya tadi Hmm. yang kayak ngomongin soal kita penting dalam melakukan beropini menggunakan data gitu. Sedangkan kan kita tahu nih di Indonesia kayak banyak yang suka beropini beranggapan data mereka benar gitu. Nah itu aku juga heran sih, maksudnya kayak um, how do kalau mereka Kak, apa sih yang bisa kita improve gitu dari situ? Soalnya kan kayak it's not easy to convince people, itu gak mudah untuk meyakinkan orang bahwa apa yang mereka present dengan apa yang mereka omongan itu kan data itu gak benar gitu. Nah mungkin kalau dari kakak sendiri, kakak pernah nggak sih di situasi kayak meyakinkan orang dengan data yang benar gitu istilahnya? Lumayan sering juga mungkin bisa dibilang ya, dan Oh, ternyata ini oke. bisa berangkat dari hal-hal yang kecil banget, simple banget, yang kayak orang sering overlook. Hmm. Itu sesimpel nyantumin sumber datanya itu dari mana, karena Iya benar 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 benar. dan mungkin kayak apalagi mahasiswa skripsian Hmm. gitu mungkin sering banget ya diulang-ulang, tapi kayak ngerasa itu kan hal Hmm. yang sepele gitu, kayak tapi ternyata itu penting banget Iya. gitu, bahkan kayak kalau Hmm. baca-baca jurnal juga biasanya mereka kan selalu disclose gitu ya, mereka ambil datanya dari mana, periodenya gimana Hmm. gitu kan, dan itu penting banget gitu, jadi ketika nanti orang pertanyakan, jadi kan orang kan bikin tulisan, bikin opini apa gitu, itu kan sebenarnya mereka memakai data yang Hmm. udah jadi gitu, udah ada yang nyiapin gitu. Nah, jadi itu Hmm. pentingnya ditulis sumber datanya supaya ketika ada orang yang pertanyakan, bukan mempertanyakan si penulis yang ngolahnya ini misalkan gitu. Dia mempertanyakan bisa balik ke Oke. lembaga yang ngumpulin datanya ini sebenarnya kayak gimana sih di sana Oh iya metodologi benar. dan lain-lain. Kayak penulis kan sebenarnya Hmm. dia kan cuma ngolah ya jatuhnya ya, kayak dia pakai metodologi Hmm. tertentu, dia ngolah data yang diambil-ambil ini gitu kan, kayak gimana. Itu bisa dikritisi Hmm. jelas, tapi kan lebih bisa dalamnya lagi si sumber datanya, dan ketika orang nggak masukin sumber data kan jadinya kayak ya capcus aja gitu, kayak kalau misalnya aku sekarang bilang kayak ini lumayan terkenal, aku lupa angkanya berapa, kayaknya 57% statistik itu Hmm. dibuat on the spot. Oh, oke. Sumber data dari mana? Dari aku asal ngomong aja gitu tadi kan, nggak nulis ada di mana, itu penelitian Oke. apa gitu, sesimpel itu. Kayak Iya, orang iya. mungkin kadang juga terlalu mengglorifikasi ngeliat angka, oh ini kayak mungkin bener gitu atau enggak, tapi kan perlu dikritisi kan, itu nggak ada Hmm. mana, kayak gimana caranya kayak gitu. Setuju, setuju, setuju banget sih. Kalau kalau emang kayak tadi ngomongin soal data, ya sebisa mungkin kayak kalaupun kita mengolah data, kita juga harus tahu juga cara mereka mendapatkan datanya dari mana, metodologinya gitu gitu ya. Sehingga kayak at least apa yang kita tulis itu kredibel lah ya Kak, gitu maksudnya. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari yang nonton. Ini aku ada Hmm. pertanyaan pertama dari Andika Ramadan. Gimana sih Kak, Kak Fatia, kiat-kiat jadi expert data analis? Wow, expert Kak. Gimana tuh Kak, kalau boleh tahu tuh Kak? Belum expert sama sekali. Ya kebetulan Andika ini teman di kantor juga, terus jadi Oh, belum oke. sih, belum, aku belum expert sama sekali, cuman kalau mungkin nasihatnya itu kayaknya lumayan klise. Yang pertama sih kayak itu tadi, jangan takut buat belajar gitu, apalagi yang segala yang berhubungan tentang IT itu biasanya
terlihat menyeramkan buat orang yang nggak ngerti gitu loh. Dan itu tadi yang Iya, gue benar. bilang ya, mungkin kayak karena orang-orang IT ini udah ngerasa ya dia udah ngerti, terus mungkin biasanya interaksinya sama orang-orang yang udah ngerti lagi gitu, sampai mereka lupa kayak mereka kalau ngomong depan orang biasa tuh ya kayak bahasa alien gitu. Lumayan. Ya, itu yang kayak lumayan ini, dan apalagi kayak kita tuh sering mungkin udah jiper duluan gitu, apalagi lihat coding-coding yang panjang banget gitu, kayak ini Iya. apaan sih, kayak udahlah Hmm. kayak udah kesal duluan gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dipelajari itu bisa gitu step by step, sebenarnya sebenarnya ternyata coding-coding sepanjang itu pun nggak sekomplikated itu gitu kalau kita udah ngerti. Cuman kalau kita udah takut duluan gitu buat belajarnya, kayak ya nggak bakal jadi kayak itu. Mungkin itu sih yang kayak akan gue bilang ya, kayak pokoknya jangan takut duluan gitu, kayak udah belajar aja. Ternyata kalau kita perlahan-lahan ngerti gitu, kayak ternyata gini Hmm. doang gitu, mungkin lama-kelamaan kayak gitu. Cuman kan Oh itu wow. butuh Oke, amin. bukan gini doang dulu sih, cuman kayak ya Iya, sebenarnya iya, iya, menyenangkan ngerti, ngerti. itulah kayak gitu. Jadi kayak Hmm. yang penting itu sih Hmm. mungkin salah satu yang utamanya. Terus kayak yang kedua mungkin ya emang banyak nyari tahu gitu ya, kayak dulu dosen Hmm. gue sering banget bilang kayak kita ini pembelajar seumur hidup gitu, kita emang gak akan pernah berhenti belajar gitu. Jadi kayak ya terusin aja gitu, kayak bahkan kayak, dan sumber belajar kan sekarang kan tuh udah canggih juga gitu ya, kayak tadi Hmm. gitu kan, Stack Overflow, Waitress Schools, atau banyak lagi gitu, atau sesimpel Google. Dan Hmm. kayak ini mungkin ini salah satu yang penting banget ya, nggak cuma soal data analytics, tapi mungkin kayak semua hal dalam hidupku, mungkin kayak bahkan kayak S2 beasiswa segala macam Hmm. itu, Hmm. kemampuan untuk menggoogling. Ternyata Hmm. googling itu ada, Ya, oke. itu tuh ada Hmm. skillnya tersendiri gitu menurut aku gitu, yang mungkin Hmm. kayak makanya ketika aku bilang kayak ya kan tinggal googling aja, tapi orang banyak juga yang mungkin nggak ngerti karena mereka nggak tahu keyword apa yang harus dicari, gimana cara Iya. menggoogling yang baik dan benar gitu loh, kayak gimana caranya gitu loh, kayak cuman kayak kadang-kadang kalau Hmm. suka bingung, ya udah aku ketik aja pertanyaannya di Google-nya gitu loh, kayak cari gitu kan, kira-kira jawabannya apa gitu, Hmm. kayak bener-bener aku literally why ini gitu apa kayak gitu, kayak kadang juga bisa kayak gitu kayak itu menurut sih penting banget sih. Jadi kayak kemampuan untuk belajar gitu, untuk mencari tahu itu bahkan penting, bahkan bisa jadi lebih penting daripada proses belajarnya sendiri gitu. Terus belajar sendiri. Kita bingung Hmm. nih, kita bingung kita mau, tapi kita harus tahu juga kita tuh bingung di mananya, aspek apa yang kita bingungin gitu, kayak tentang kalau tadi bahasa codingan itu kan banyak, misalnya kayak data analitik kayak banyak banget kan fungsi-fungsinya, mau yang mana kayak gitu. I see. Oh, mungkin kalau tadi aku coba expand lagi, Kak. Tadi kan kita udah tahu tuh, menurut Kakak, basicnya yang paling penting tadi belajar dulu soal kayak Hmm. basic-basicnya, habis itu baru coba salah satu tools yang paling penting dalam data analysis sendiri itu ya SQL gitu kan ya. Nah, Hmm. mungkin ada nggak sih, Kak, mungkin kayak kalau mau di-expand lebih lanjut, kiat-kiat belajar SQL dari orang yang istilahnya baru pertama kali belajar di dunia kerja, bukan dari kuliah gitu. Ada kiat-kiatnya nggak, Kak? Selain tadi mungkin googling gitu juga atau apa gitu. Nonton video mungkin, Kak? Kalau kiat-kiat sih menurutku bahkan kayak itu bermula dari Excel ya. Jadi kayak mungkin salah satunya kayak kenapa SQL itu termasuk yang paling gampang karena sebenarnya dia lumayan mirip sama Excel. Bahkan bisa dibilang lebih gampang Hmm. ya, kayak Excel kan panjang formulanya, nulisnya kayak gitu ya. Jadi dari Hmm. berangkat dari Excel dulu sih menurut aku, dan kayak Oh, oke. menurut aku Excel itu under appreciated juga ya, kayak Excel itu tools yang paling sering Iya, digunakan benar. orang, tapi juga termasuk Hmm. tools yang paling susah yang ada di IT. Bahkan menurut aku kayak itu Hmm. akan sangat complicated Excel tuh, kayak semua fungsi-fungsinya kalau dipelajari gitu. Jadi kayak misalnya kayak belajar dari situ dulu, kayak kira-kira apa, kayak mungkin kayak hal-hal simple juga kayak pivot, lookup, VLOOKUP, index, yang kayak gitu-gitu. Iya. Itu kayak setelah nyadar gitu kan betapa nyebelinnya pakai Excel untuk formula-formula kayak gitu, kayak digeser dikit, salah Iya, diri iya. dikit langsung gagal Iya, semua iya, iya, error, iya, iya. error Paham, dan, Kak, paham, dan Kak. dan dari situ mungkin dari desperate itu bisa ketika pindah ke skill yang lebih ini kayak bakal lebih gampang sebenarnya, kayak bahkan kayak di skill kan mereka ngasih tahu kayak ini yang salahnya ada di mana, ini gimana, terus kayak basic functionnya kayak sebenarnya mirip-mirip gitu loh, sum, if, dan lain-lain. Cuman kayak mungkin cara penulisannya berbeda kayak gitu-gitu, kayak Iya. di situ kalau menurutku itu makanya kayak itu yang recommended karena sebenarnya masih mirip-mirip lah gitu, kayak bahas ininya, penulisannya. Oke, bener sih, Kak. Kalau 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 ngomongin soal Excel kayak memang istilahnya kan itu kan udah di simplified sebisa mungkin, tapi ternyata kalau kita ngomongin soal simplifikasi, ternyata lebih ribet gitu ya untuk mempelajari logiknya, istilah logikanya gitu. Hmm. Em, Mungkin aku lanjut coba ya pertanyaan kedua ini dari Fai. Apa ekspektasi atau rencana Kak Fatia ke depannya dengan skill data analysis yang sekarang Kakak punya? Oh, oke, gimana tuh, Kak? Eh, jadi sebenarnya mungkin itu tadi ya, balik nih ke topik kita nih malam ini kan, di era Iya, digital jurusan lo nggak ngaruh. Itu yoi. ada ya, ada benarnya ada enggaknya juga gitu. Satu sisi kayak tadi aku bilang malah benar. Jadi di satu sisi kayak ya ini kan data analytics itu hanya skill ya menurut aku ya, hanya salah satu tools teknologi gitu ya yang ada sekarang gitu. Jadi kayak
ya sebenarnya bisa diaplikasikan bisa kemana-mana gitu. Dan di situ aku rasa walaupun aku mungkin nggak punya background yang kuat gitu ya di data analytics sebenarnya gitu kan, karena sebenarnya Hmm. nggak ini cemplung aja lah gitu, kayak cuman kayak ya aku Mhm. justru bisa relate lagi gitu ke background aku gitu. Jadi kayak aku bisa nih kalau sekarang kayak beneran lagi belajarin Python gitu-gitu, dan ternyata pas aku cek-cek sekarang gitu, influence big data ini Hmm. bener-bener emang udah kemana-mana, sampai kayak Iya. riset-riset ekonomi itu bahkan sekarang udah mulai pakai Python juga gitu, research bahkan ekonom pun. Jadi kayak ya itu kayak aku bisa belajarin teknologinya, skillnya, dan nanti kayak bisa balik lagi dibalikin ke efisiensi aku, kayak misalnya aku mau meneliti tentang apa long termnya, misalnya kayak pengen jadi ekonom tuh kayak gimana. Jadi kayak ya ini kayak mungkin cara kayak sesimpel kayak belajar caranya memasak, terus kayak terus sebenarnya masakan ini kita mau bikin masakan apa sih dan untuk siapa gitu, itu kan balik lagi ke aspirasi kitanya. Iya. Dan itu mungkin salah satu advantage juga banget yang didapetin dari orang-orang yang kecemplung kayak aku gitu, orang yang jurusannya nggak nyambung terus kayak belajar di data. Karena kayak ya mungkin Mhm. jadinya lebih relate misalnya kayak ke oh ini penggunaannya kira-kira bisa kesini bisa kemana gitu. Oke. Alright, alright. Thank you, Kak. Aku next ya ke pertanyaan selanjutnya. Oh, kalau udah, ini ada dari pertanyaan dari Mas Evan. Kalau udah Hmm. jago coding tapi masih belum bisa jadi data analis, gimana caranya biar bisa keterima jadi data analis? Oh, ini mungkin aku coba expand dikit soal kayak kalau kebutuhan data analis itu bukan dari segi skill set ngodingnya aja ya, Kak. Mungkin Kakak coba bantu jawab yang tadi tuh eh, antara data analis itu memang membutuhkan skill set bisnisnya juga gitu. Mungkin Kakak bisa expand dari situ, Kak. Ya tadi itu ya kalau misalnya jadi coding coding untuk data analytics itu sebenarnya sangat simpel ya. Jadi kayak Mm-mm. bosku juga pernah bilang kayak bahasa codingnya di data analysis lumayan jorok, lumayan kayak yang harus rapi-rapi amat, nggak harus Iya, gimana iya. gimana. Yang penting hasilnya bener gitu kan, Hmm. kayak ya Iya. maksudnya kayak kamu Hmm. ngitung 1 tambah 5 sama dengan 6 kan bisa 2 tambah 4 bisa 3 tambah 3 bisa 3 kali 2 gitu kan, Hmm. itu banyak banget kan itu kan. Hmm. Dan kalau coding yang beneran coding di IT itu mungkin kan mikirin kan efisiensinya ada di mana gitu, kalau kita nulis antara Hmm. 3 kali 2 sama 1 tambah 5 gitu kan, itu mungkin beda Hmm. gitu. Tapi kalau di data analis ya udahlah, kayak ya udah yang penting ngasih itu sama-sama bener 6 gitu. Nanti mungkin kayak gitu lagi. Jadi kayak untuk orang Hmm. yang mungkin lebih pro tentang coding itu sebenarnya data analysis lumayan gampang banget gitu bahasa pemrogramannya. Hmm. Cuman yang perlu ditingkatkan untuk bisa beranjak jadi data analysis adalah itu tadi balik ke aplikasinya, menurut penggunaannya. Sebenarnya kayak ini tuh digunakan untuk apa, pengolahan Oke. datanya untuk apa. Jadi salah satu temenku juga misalnya kayak pas mau nyemplung ke data analis ini, misalnya dia ngambil course misalnya kayak dari Udacity atau dari mana gitu kan, di Oh situ iya di kayak mereka situ. suka suka ngasih homeworknya gitu loh, kayak tugas apa yang harus dikerjain gitu-gitu. Dan nah itu bisa dipakai, dan mungkin yang lumayan bagus itu build up portfolionya gitu ya, kayak mungkin kalau di orang itu tuh sering Hmm. pakai Oke. GitHub atau apa yang kayak, jadi kayak kita GitHub. Hmm. nge-share kita pernah ngerjain apa gitu. Misalnya kayak Hmm. tasnya itu misalnya kayak case dari perusahaan X gitu, mereka pengen meneliti dari data-data mereka tuh harus ngapain gini gini gini, itu yang sebenarnya bisa dipakai Hmm. banget gitu. Jadi kayak ketika pengen jadi data analis ngelamar gitu, kayak ketika ditanya Hmm. kayak kamu pernah pakai data analis ini buat apa gitu, kayak ya bisa kasih gitu contohnya. Dan maksudnya nggak cuma yang tadi gue Hmm. sebutin, Oke. tapi kayak masih banyak kan website-website yang lainnya, atau kayak ya cari banyak, atau ada Hmm. juga kan website yang buat ini kayak kompetisi data analytics namanya Kaggle. Iya. Ya di Kegel Kaggle itu, benar Kegel. ya di Hmm. Kaggle itu lumayan banyak juga kayak kompetisi-kompetisi gitu, kayak nggak harus ikutan kompetisinya, tapi mereka tuh publish semua dataset mereka, dan enaknya datasetnya tuh udah Iya. rapi. Yang kalau dalam pekerjaan Hmm. nyari dataset rapi itu susah banget. Tapi kayak di situ Iya. mereka udah datasetnya rapi, Hmm. datasetnya udah rapi, Hmm. pertanyaannya udah jelas. Bahkan ada juga di situ Hmm. udah ada kayak notebooknya orang gitu, kayak hasil pekerjaan orang yang pernah ngerjain itu gimana, itu bisa Iya. dipakai, bisa juga. Jadi Hmm. kayak dari situ kayak coba ngerjain gitu, liatin dari orang, dan kayak jadi itu bisa jadi bahan kita sih, jadi kayak mungkin semacam portofolionya gitu. Nah. Iya, berarti mungkin tadi kalau misalkan untuk kayak orang-orang yang pengen mencoba berkarir data analytics, selain skill setnya tadi di softwarenya juga, sorry, programmingnya juga, mungkin perbanyak portofolionya juga ya Kak terkait data analytics itu untuk mempermudah mereka untuk mencari karir di data analyst. Oke. Next, pertanyaannya dari Mbak Melianti Resi. Apa sih bedanya data analis sama data science? Nah, ini mungkin tadi kita udah sempat dibahas dikit sama Kak Tia, tapi coba dibahas lagi Kak sedikit Kak, mungkin bedanya apa Kak? Jadi kalau bedanya apa, jadi mungkin agak dijelasin dasar-dasarnya. Mungkin Andrew juga udah Hmm. lumayan familiar nih gitu kan, 3 role paling utama Hmm. gitu di dalam data analis itu ada 3. Pertama tuh data engineer, Hmm. kedua data Hmm. analis, dan terakhir data Hmm. scientist gitu. Hmm. Eh
ini yang pasti selalu ada gitu. Walaupun mungkin kalau misalkan mungkin SDM-nya kurang, bisa aja satu orang tuh menjadi tiga-tiganya juga bisa gitu. Tapi kayak secara role itu ada tiga ini gitu dan pembagiannya. Jadi kalau di si data engineer ini, mereka tuh yang menyiapkan datanya ya. Jadi kayak yang literally namanya engineer karena mereka yang bisa kita bilang kayak ngebentuk mungkin kayak ada arsitektur datanya, terus kayak mereka yang nyediain pokoknya ngejadian tuh datanya sampai ada rapi gitu dan itu untuk dipakai ke data analis dan data scientist. Makanya yang kalau data engineer tuh biasanya emang kayak paling beda sendiri, paling gampang dibedain gitu dibanding yang dua lainnya karena data engineer juga cuma termasuk sifatnya paling teknis gitu karena mereka dia benar-benar yang hubungin itu dari berbagai sumber data dijadiin satu, ditaruh di mana, naruh-naruhnya benar-benar jadi bayangin aja seorang engineer gitu. Cuman bentuknya ini bangunannya data gitu, struktur datanya gitu. Terus data analis sama data scientist ini dua-duanya kan yang memakai datanya gitu. Bedanya tadi yang kayak sempat ku mention itu tingkat teknisnya ya, kompleksitinya itu jauh lebih rumit di data scientist. Data scientist itu emang lebih kuat banget di programmingnya gitu dan mereka akan kuat di matematikanya juga gitu. Karena makanya kayak machine learning kayak gitu-gitu mungkin akan lebih AI segala macam itu akan kuatnya di situ karena di situ lebih dalam untuk pemahamannya dan bahkan mereka mungkin kayak banyak data miningnya gitu ya, nyari-nyari dari data ini apa yang bisa diambil gitu kan. Sedangkan kalau data analis itu fungsi-fungsi yang dipakainya mungkin cenderung lebih rendah gitu, lebih dangkal dalam secara teknisnya ya bahkan kayak masih yang kayak ya hanya mungkin sum, count atau apa yang kayak sebenarnya masih aritmetika yang masih lumayan simpel. Cuman kalau data analis ini makanya dia juga diplot untuk menggetter kayak kebutuhan user tuh apa gitu, kebutuhan orang yang pakai data ini tuh apa, sebenarnya mereka inginkan tuh apa. Makanya kayak data analis banyak juga yang kayak dari background ekonomi karena itu juga gitu kayak mereka butuh tahu gitu, mereka butuh nyari tahu mendalami dari bisnis user itu mereka ada kebutuhannya apa, mencarinya apa, dan dia menerjemahkan itu nanti dia akan kerja bareng sama si data scientist ini. Jadi ketika data scientist sudah selesai, biasa kan dibalikin lagi ke data analis yang untuk menginterpretasikannya, dibalikin lagi ke bisnis user cara menyampaikannya. Ternyata dari data kita belajar gini-gini dan mungkin kalau pernah baca juga gitu kayak kasih tahu kayak salah satu perbedaan bangetnya gitu antara data analis dan data scientist itu mungkin dari struktur tipe datanya sendiri itu akan berbeda gitu. Kalau data analis itu kenapa data analis itu banyak yang kayak sebenarnya Python juga banyak yang dipinta sih, cuman kayak basic banget tuh yang kayak CSQL ini kan yang diperlukan karena datanya itu struktur gitu, datanya itu udah jelas mana baris mana kolom itu semua itu udah jelas dan kayak ya datanya rapi lah gitu, bisa dibilang datanya tuh udah rapi udah terformat gitu, bisa dibilang kayak gitu. Sedangkan kalau data scientist itu dia jelas bisa lah ngerjain yang struktur itu dan mungkin lebih dalam juga teknik-tekniknya, tapi dia akan juga ngerjain data-data yang sifatnya unstructured gitu. Ya. Kalau WhatsApp bisa baca percakapan kita atau Instagram terus makanya kayak muncul iklan-iklan yang kayak related sama kita ngobrolin apa. Misalnya aku lagi sama temanku ngomongin make up gitu kayak tahu-tahu semua ads IG ku ngomongin tentang make up kayak gitu. Itu karena mereka memproses struktur data gitu. Jadi data-data yang sifatnya tuh nggak dalam format tabel gitu simpelnya mungkin ya. Kayak jadi kayak percakapan kita gitu, kayak omongan-omongan di sosmed atau bahkan suara atau bahkan image itu tuh yang bisa lebih dalam lagi dengan struktur data yang itu biasanya itu ranahnya di data scientist tadi gitu, baru nanti dibalikin ke data analis. Tapi sebenarnya mereka emang mirip-miripnya kayak ending goalnya adalah membantu bisnis user untuk membuat keputusan sih dari data gitu, cuman beda di spesialisasinya. Oke, tadi udah cukup ngebantu ngejawab sih. Ya aku juga kalau misalkan dikasih pertanyaan yang sama juga mungkin agak bingung ngejelasinnya, tapi thank you banget, menurut aku penjelasannya udah cukup jelas tuh dari Katia. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja di komen ya guys. Aku mungkin one last question dari aku terkait ini Kak, ke depannya sendiri Kak. Kalau Kakak ngelihat data itu, tadi aku udah nanya ini Kak soal kayak apa sih data literasi yang bisa diimprove di Indonesia gitu, dan apa sih peranan kita sebagai seorang untuk mengimprove data literasi di Indonesia gitu. Aku mungkin mau lebih nanya ke arah gini sih Kak, kayak tadi Kakak bilang Kakak belum kepikiran ya Kak ngelanjutin studi, udah sempat kepikiran tapi bukan ke arah data science ya Kak, berarti? Mungkin, iya. Mungkin ya. Kira-kira kayak aku mungkin nanya gini, Kakak tertarik gak sih Kak belajar soal kayak next advance-nya si data analytics itu, entah menggunakan misalkan machine learning, AI, atau misalkan otomasi menggunakan robotics gitu. Ada sempat kepikiran gak sih Kak untuk menambahkan skill set Kakak gitu di sekarang? Kepikiran sih, tapi mungkin masih itu tadi ya, masih kayak di permukaannya.
Karena kalau masuk ke dalamnya Oke. mungkin susah ya, kayak banyak banget main complicated atau tapi kayak ya pengen belajar tapi mungkin kayak lebih ke arah mungkin per masing-masingnya bahkan kayak ada machine learning kan sebenarnya banyak ya, banyak model-modelnya Iya. lagi, banyak function-function lagi itu harus dipelajari dan tapi sebenarnya jadi ini lumayan menarik ya. Hmm. Di balik itu semua tuh Hmm. sebenarnya tuh banyak ya ilmu statistiknya gitu. Jadi Iya benar. ini salah satu finding yang aku cari banget aku kayak Hmm. googling lama gitu. Sebenarnya beda statistik sama Hmm. data data analitik ini apa sih sama big data itu apa gitu sama data science itu Hmm. apa gitu ya. Kayak pas ku Hmm. cari itu ternyata jawabannya simple gitu kan dulu sama-sama ngolah data ya gitu ya sama-sama ngambil Iya. kesimpulan dari situ bedanya apa. Nah, ternyata kalau pas Hmm. dicari statistik itu kita berangkat dari pertanyaan, kita berangkat dari pertanyaan kita Oke. mau meneliti apa dari situ kita nentuin kan samplingnya gimana sumber datanya gimana baru Oke. nanti jawaban dari Hmm. pertanyaan itu apa yang kita hasilkan tapi kalau untuk Hmm. data science kita bukan berangkat dari pertanyaan Hmm. kita berangkat dari data gitu kita punya datanya apa yaudah apa yang I kira-kira bisa see. dieksplor dari data itu jadi sebenarnya hanya Benar, perbedaan benar, benar. mindsetnya aja I tapi kayak see. sebenarnya dulu ngolah data tapi ya mereka masih berhubungan gitu dan bahkan di dalam machine learning itu kalau ternyata nanti makin mendalami isinya tuh sebenarnya statistik aja gitu cuman kayak ternyata ya metodenya lebih mungkin lebih advance gitu pada mulanya terus kayak datanya besar gitu itu salah satu yang jelasin namanya kenapa namanya Hmm. big data kayak gitu tapi sebenarnya di dalamnya ada ya itu tadi metode-metode strategi mungkin itu kayak sebenarnya bisa dipelajari kayak dulu aku pernah tuh ngomongin soal data Hmm. science ini ke temennya kayak ngambil pelatihan data science kan terus dia kayak bilang oh aku kecewa nih udah belajar susah-susah kayak gitu ternyata pas diliatin ah ini mah statistik aja cuman ya beda aja gitu cara Ah, iya. cuman teknologinya beda Hmm. tuh kayak ya datanya big aja emang big data kayak gitu tapi kayak sebenarnya itu dalamnya dan kayak ya itu bisa kayak yang penting kayak sebenarnya asalkan ngerti di konsepnya gitu ya walaupun mungkin kayak Hmm. ya itu jadi pilihan sendiri buat bisa belajar terjun ke teknisnya atau enggak tapi kayak buat ngerti-ngerti konsepnya gitu jadi buat ngerti kayak ketika nanti gitu misalkan kayak let's say kayak misalkan Andrew nih jadi bos Hmm. di company-nya gitu terus kayak Waduh. ada Amin. data Hmm. scientist gitu presenting gitu kayak machine learning kayak ya kita harus dalam tahap yang kita bisa mengkritisi gitu kayak kamu kenapa ngambil model Iya, ini gitu benar. kamu kenapa ngambil function Hmm. ini Hmm. walaupun mungkin kita nggak ngerti di dapurnya mereka gimana tapi kita harus bisa deket tahap bisa mengkritisi mereka lah mungkin bisa bilang kayak gitu. Iya, benar sih. Kalau ngomongin soal kayak understanding, bisa mungkin kalau kita di istilahnya di field di mana kita dipresentasikan, kita juga harus tetap ngerti kayak at least surface levelnya yang tadi kakak bilang ya istilahnya. Hmm. Alright, ini aku ada last question dari sebelum kita tutup dari Om Khairin Najib. Bagaimana cara mempresent hasil analisis data kepada user pengguna? Nah, ini pas banget tuh Kak dari yang tadi at least surface levelnya harus mengerti kan gitu. Gimana tuh Kak? Tips-tips and triknya tuh Kak. Ini Sebaiknya pakai orang app apa Kak? Itu tambahannya tuh. Gimana tuh Kak? orang kantor lagi nih. Nah, ini salah Oh, satu yang oke. penting lagi nih. Oh, tadi kan ada pertanyaan ya bedanya data analis sama data scientist. Sebenarnya ada satu lagi yang Hmm, sering ketukar yaitu adalah business intelligence analysis. intelligence. Business Nice. Iya, intelligence benar. itu sebenarnya Hmm, mirip banget sama data analis gitu ya, mirip banget hmm, banget. Tapi kayak kalau business intelligence itu dia lebih fokus ke visualisasi. Jadi kayak kalau hmm. sering tahu denger kayak namanya Tableau, terus Tableau. Power Hmm, BI gitu itu yang termasuk yang hmm, sering dipakai. Itu tuh salah satu itu jadi kayak dari hasil tadi mining data gitu, dari cari tahu pengolahan data segala macam gitu kan, presentasikan kepada business user dengan cara yang gampang itu biasanya sebenarnya ada di fieldnya business intelligence analyst ini gitu dia bikin kan kayak hmm, reporting misalnya kayak performance sales company-nya di bulan ini gimana terus kayak hmm. forecast-nya gimana itu tuh di ini jadi kayak mereka yang biasanya bikin kayak dashboard cantik gitu ya grafik-grafik ini yang kayak itu supaya sangat mudah dipahami gitu itu yang business Iya. intelligence analysis ini gitu dan dari situ bisa sih maksudnya kayak kita harus berangkat kayak Hmm. tadi sesimpel kayak visualisasi gitu kayak ya orang nggak akan mau dong liatin codingan Iya, panjang ngatin di data yang Python yang kayak kayak buat apa gitu kan ngerti kayak ngerti. Hmm, sedangkan ya nah ini business intelligence analysis ini kayak sebenarnya kayak ngasih ke end usernya gitu kayak ini hasil dari kita lakukan ini ternyata kayak gini dan mungkin salah satu itu yang penting kan jadi penggunaan visual itu penting banget terutama kayak decision maker kan visual. mungkin kalau di kita kan Hmm, masih ya mungkin di mana-mana kayak cenderung mungkin orang-orang yang generasi baby boomers gitu yang kayak ya nggak ngerti-ngerti banget sama data jadi kayak harus hmm. ditampilin secantik mungkin gitu apa mungkin itu yang Iya. penting dan terus lagi itu kayak kita harus minding the gap-nya itu sih kayak harus sebenarnya ada gap pemahaman yang berbeda gitu antara orang yang Oke. udah di dalam data analytics sama yang enggak gitu itu yang kayak harus kita mindful jadi kayak jangan sampai ke tahap yang kayak kita itu malah bangga dengan adanya gap itu sih menurut aku jadi kayak eh Iya. kayak
kayak ngerasa ih aku ngerti ini kamu enggak, terus kayak aku mau sosokan terus-terusan ngomong pakai Iya, iya. bahasa-bahasa ini biar kayak kamu ngerasa jiper sama aku biar Iya, aku kelihatan pinter. Itu mungkin mindset yang harus dihindari gitu ya, kayak kayak kita harus ngajak ya orang tuh buat bisa belajar bareng biar ngerti bareng kayak gitu kan, gimana pakai bahasa setuju. bersahabat mungkin, yang itu mungkin yang harus terus-terusan di remind gitu, terutama ketika tadi kan mempresent hasil dari pengolahan datanya itu. Iya, jadi memang kalau misalkan kita dalam memberikan data, sebisa mungkin level pemahamannya disamain. Jadi at least kayak ketika orang nanya, biar presentasi kita, orang bisa bertanya lah. Soalnya menurut aku juga sendiri, kalau ketika istilahnya kita mempresentasikan sesuatu, kalau orang nggak ada yang nanya, artinya itu kita gagal. karena kita karena kita perlu memastikan bahwa ya data yang kita tampilkan tuh at least orang tuh ngerti apa yang kita tampilkan gitu ya, Kak. Iya betul. Alright. Mungkin oke, itu tadi last question dari pemirsa. Ini kita udah mulai kehabisan waktu. Thank you banget ya Kak atas kesempatannya udah hadir di berbagi layar bersama Didik di acara kali ini. Mungkin Kakak punya closing statement Kak buat teman-teman. Ya makasih banget buat Didik udah diundang sharing. Closing statementku Hmm, mungkin itu tadi ya, kayak untuk orang yang belum masuk ke data analytics, gak usah takut sama coding-codingnya, gak usah takut sama hmm, kesannya sok kerennya mereka gitu. Itu kayak ya itu mereka nyari-nyari panggung buat show off aja, tapi sebenarnya itu bukan hal iya, gimana gitu kok, nggak semenakutkan itu, jalanin hmm, aja. Terus kayak bagi yang udah terjun ke data analytics, kayak ayo share ilmunya bareng-bareng. Kita udah bukan di era yang kayak ilmu itu di keep gitu. Ini salah satu yang kayak kalau dikatakan di budaya timur itu kenapa kita susah maju itu karena orang tuh ngerasa insecure sama generasi muda oke, gitu, kayak mereka pengen nge-keep ilmu supaya nggak lanjut ke bawahnya, supaya kayak mereka tetap yang paling top gitu. Itu mindset udah salah banget. Ayo kita adopt yang kayak hmm, justru yang lebih mungkin harus yang lebih penting kayak gitu. Jadi kayak untuk yang udah ngerti data analisis, kayak ayo coba kayak kontribusi tadi meningkatkan data literasi, dan itu dimulai dari jangan bikin orang takut sama data analytics. Sudah tidak bisa meningkatkan iya, itu, gak usah kayak tadi show off pemahaman atau gimana, hmm, kayak ya ini kan semuanya kita masih baru di sini, kayak yuk kita belajar bareng-bareng kayak gitu intinya, kayak ya, jangan takut belajar, dan kita ini pembelajar seumur hidup. oke, mantap. Thank you Kak Tia. Mungkin kalau bagi jangan lupa untuk follow Kak Tia untuk kayak misalkan ada yang mau nanya ke Kak Tia soal data analytics bisa langsung tanya ke Kak Tia juga. Jangan lupa juga follow IG Didik untuk acara seminar yang lebih menarik juga, dan kita juga ada acara-acara lainnya, workshop, kita juga ada konsultasi. Jadi kalau misalkan kalian ada ingin bertanya-tanya soal tadi data science atau data analytics, sorry, bukan data science, data analytics, data analis, itu bisa langsung follow @rumi_humaira. Itu bisa langsung tanya ke Kak Tia secara langsung, ataupun misalkan kalian tertarik untuk mengikuti acara-acara Didik, langsung aja follow @didik_edu ataupun langsung aja ke website kita dididik.com. Oke, thank you banget ya Kak Tia. Thank Ya you. sama-sama Rio, thank you. Iya. Thank you semuanya. See you guys di next seminar. Oke? Thank you. Bye. Bye.